Selamat datang di video tutorial 7sys. Pada video kali ini kita akan membahas modul Purchase Order Non-Approval, khususnya untuk PO kredit. Purchase Order atau PO adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin mereka beli dari pihak penjual. Purchase Order juga merupakan sebuah kontrak yang membentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai barang yang ingin dibeli oleh pihak pembeli. Menu ini mengakomodir pencatatan transaksi pembelian seperti 1. Material. Permintaan diajukan oleh PPAC atau Production Planning and Inventory Control untuk kebutuhan bahan baku, utama, pembantu, penolong. Purchasing memproses PR menjadi PO ke pemasok. Kedua, jasa. Permintaan diajukan oleh engineering atau delivery atau IT atau departemen terkait jasa. Misalnya PR jasa ekspedisi oleh delivery untuk pengiriman barang jadi. Purchasing memproses PR menjadi PO. Ketiga, aset. Permintaan diajukan oleh General Affair atau GA. Misalnya pembelian 1 unit mobil operasional. Purchasing memproses PR menjadi PO kepada vendor aset. Catatan utama, proses pembelian dieksekusi dan dicatat oleh Departemen Purchasing. Masing-masing departemen hanya mengajukan permintaan pembelian PR sesuai kebutuhannya. Seperti kita ketahui, purchase order di 7sys dapat dibuat dengan 2 jenis pembayaran, yaitu cash dan kredit. Fokus video kali ini adalah PO kredit, yaitu pembelian yang pembayarannya dilakukan melalui proses AP invoice dan AP payment setelah barang diterima. Flow PO kredit berjalan sebagai berikut. User membuat PR atau purchasing dapat langsung membuat PO tanpa PR. Purchasing membuat PO dan mengirimkannya ke supplier. Supplier mengirim barang ke gudang. Gudang melakukan input PO receipt, sehingga inventory atau aset bertambah. Bagian finance kemudian membuat AP invoice dan AP payment untuk menyelesaikan pembayaran ke supplier. Perlu ditekankan bahwa pada saat PO dibuat, inventory atau aset belum bertambah. Inventory atau aset baru akan bertambah setelah dilakukan PO receipt. Terdapat konfigurasi PO pada program Anda dapat mengaksesnya pada menu Distribution, Distribution Control File, lalu klik tab PO. Beberapa konfigurasi penting untuk modul PO antara lain: Workflow at Purchase Order. Apakah transaksi menggunakan approval atau tidak? PO just from purchase requisition. Apakah wajib refer ke PR atau tidak? Not allow zero cost. Apakah pembelian dengan cost 0 diperbolehkan? Lock print purchase order. Membatasi print dokumen hanya sekali. Cara membuat PO kredit. Untuk mengakses menu PO, klik Distribution, Purchase Order, lalu klik Purchase Order. Untuk membuat transaksi baru, klik tombol Insert. Pada bagian header, isi data berikut. Code. Bisa terbentuk otomatis melalui transaction code setting atau diisi manual. Catatan. Penjelasan detail tertera pada manual guide transaction code setting. Entity, branch, company address, otomatis sesuai setting default user maintenance. Supplier, pilih supplier, maka default credit terms, tax, dan currency akan otomatis terbawa. Catatan, penjelasan detail tertera pada manual guide supplier. Order date, need date, due date. Isi sesuai kebutuhan transaksi. Type pembelian barang. Kolom ini bisa digunakan sebagai informasi pada laporan pembelian. Contoh, pembelian dengan type bahan baku, jasa, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan laporan perusahaan. Cost center diambil dari settingan default cost center di menu user maintenance. Project name sebagai informasi pembelian atas project tersebut. Taxable sebagai status transaksi berpajak atau tidak. Tax include sebagai status transaksi harga termasuk pajak atau tidak. Tax class. Isi sesuai perhitungan PPN. Cash atau kredit
type transaksi pembelian berdasarkan penyerahan uang kepada supplier. Kolom ini harus hati-hati dalam penginputannya karena apabila data sudah tersave, maka data tidak bisa dirubah lagi. Transaksi cash, pembayaran tunai yang dilakukan pada saat serah terima barang terjadi. Berikut, rule transaksi pembayaran cash yang mempengaruhi cara penginputannya. 1. Pada saat penginputan transaksi dengan type cash, harus mengisi kolom bank sebagai sumber penggunaan biaya atas pembelian tersebut. 2. Pada saat penginputan transaksi dengan type cash, harus mengisi kolom credit terms dengan cash. Kolom ini digunakan sebagai informasi pada saat pelaporan data pembelian 3. Setelah melakukan save data transaksi cash, maka transaksi PO receipt akan terbentuk secara otomatis, sehingga inventory akan otomatis bertambah apabila item type-nya adalah inventory, atau secara aset akan otomatis bertambah apabila item type-nya adalah asset. Jika pilih transaksi bertype kredit, pembayaran yang dilakukan melalui proses AP invoice dan AP payment setelah dilakukannya proses PO receipt atau penyerahan barang. Setelah melakukan save data transaksi kredit, secara inventory ataupun aset tidak akan otomatis bertambah, harus melalui proses PO receipt. Credit terms isi sesuai kesepakatan dengan supplier, misalnya 30 hari. Currency dan exchange rate, jika menggunakan mata uang asing. Catatan penting, berbeda dengan transaksi cash, pada PO kredit tidak perlu mengisi kolom bank pada saat input, karena bank baru digunakan pada tahap AP payment. Masuk pada tab detail. Bisa memilih referensi dari purchase requisition atau PR atau input manual. Jika transaksi berreferensi dari PR, Anda dapat memilih RF number-nya terlebih dahulu. Lalu klik Retrieve from PR. Jika banyak data, bisa juga menggunakan import from Excel dengan format terdapat pada manual guide PO. Untuk menginput secara manual, klik tombol Insert untuk menambahkan item. Isi informasi yang dibutuhkan dalam pencatatan transaksi PO sebagai berikut. Kolom branch otomatis terisi berdasarkan branch yang ada pada halaman header. Cost center, kolom ini terisi otomatis berdasarkan inputan pada header. Project, sebagai informasi project atas permintaan pembelian. Part number otomatis terisi jika PO berdasarkan PR dan jika tidak berdasarkan PR maka isi part number. Description, nama item. Quantity, kolom ini terisi otomatis berdasarkan quantity PR yang dipilih. Kolom ini sifatnya editable, artinya ketika quantity PR 10 kg, quantity PO dapat diisi kurang dari quantity PR. Unit measure atau satuan barang atau jasa. Conversion, nilai pengali konversi persatuan barang. Quantity real, quantity inventory. Quantity packaging, quantity satuan tambahan. Packaging, satuan tambahan pembelian. Location, gudang default penerimaan barang ketika terjadi proses purchase receipt yang terjadi otomatis ketika terjadi proses purchase order type cash. Location akan membaca settingan di menu Form Location Default. Lihat manual guide Form Location Default, tetapi apabila tidak dilakukan settingan di menu itu, maka location akan membaca ke nilai default location di menu Item Master. Need date otomatis terisi berdasarkan need date yang ada pada halaman header. Due date otomatis terisi berdasarkan due date yang ada pada halaman header. Account code terisi otomatis berdasarkan konfigurasi pada menu product line. Taxable sebagai status transaksi berpajak atau tidak. Tax include sebagai status transaksi harga termasuk pajak atau tidak. Tax class, kode kelas pajak. Note, kolom taxable, tax include, dan tax class terisi otomatis berdasarkan level konfigurasi yang ada pada program. Apabila di menu item master kolom taxable terisi Y atau N, maka ketiga kolom ini nilainya akan ambil settingan dari menu item master,
Tetapi apabila di menu item master, kolom taxable tidak terisi, maka ketiga kolom ini akan ambil nilainya dari header. Standard cost, kolom ini terisi otomatis berdasarkan konfigurasi cost atau biaya di menu item cost dengan cost set standard cost. Note, penjelasan detail tertera pada manual guide item cost. Cost, harga pembelian. Kolom ini dapat diisi sesuai harga beli barang satuan atau per kilogram jika barang memiliki satuan kilogram. Diskon pembelian. Setelah kolom-kolom terisi dengan benar dan klik tombol save untuk menyimpan transaksi, secara program akan mengkalkulasi otomatis nilai total pembelian, antara lain nilai diskon, tax basis, dan total. Setelah semua data diisi dengan benar, klik save. Perlu diperhatikan validasi sistem, quantity tidak boleh 0 atau minus. Purchase cost tidak boleh kosong atau 0 jika konfigurasi not allow zero cost aktif. Tab detail item tidak boleh kosong. Setelah disimpan, status transaksi menjadi in progress atau I. Status PO dapat menjadi I atau in progress, yaitu masih bisa diproses atau diedit. C atau close, yaitu sudah terpenuhi semua atau ditutup manual. X atau cancel line, yaitu dibatalkan. Jika PO dibuat berdasarkan PR, maka kolom quantity process dan status pada PR akan otomatis terupdate. Berbeda dengan cash, PO kredit masih bisa diedit dengan syarat tertentu. Quantity tidak boleh lebih kecil dari quantity yang sudah diterima atau quantity receive. Cost atau discount tidak bisa diubah jika barang sudah di-receive. Supplier, currency, dan item tidak bisa diubah jika sudah ada receipt. Setiap perubahan quantity akan otomatis mengupdate ke purchase requisition dan juga ke budget module bila quantity berubah. Delete data hanya bisa delete jika belum ada receipt. Jika status sudah close atau cancel, tidak bisa delete. Jika delete dilakukan, quantity process pada PR akan berkurang, dan status bisa kembali menjadi in progress. Cancel line. Cancel line digunakan untuk membatalkan baris transaksi tanpa menghapus history. Hanya berlaku jika status PO masih in progress atau I dan belum ada receipt. Jika sudah ada receipt, maka harus dilakukan return terlebih dahulu. Jika cancel line dilakukan, maka akan mengupdate otomatis ke PR dan budget module. Close manually. Close manually digunakan bila sisa quantity tidak akan dipenuhi supplier. Status transaksi diubah dari I atau in progress menjadi C atau closed. Contoh, PO 10 kg, diterima 7 kg, dan supplier konfirmasi tidak akan mengirim sisa 3 kg, maka lakukan close manually pada PO tersebut. Setelah PO disimpan, dokumen dapat di-print dengan pilih PO, lalu klik tombol print. Isi dokumen meliputi identitas perusahaan dan supplier, detail barang, quantity, harga, pajak, dan total. Kolom tanda tangan approval sesuai konfigurasi dokumen approval. Dengan modul purchase order di Sys, perusahaan dapat memastikan setiap pembelian melalui cash dan kredit tercatat dengan jelas, terhubung ke PR, inventory, hingga API payment, sehingga alur pembelian menjadi transparan, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Demikian tutorial modul purchase order di Sys. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.